Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahi al-mustafa al-mukarram alladzi ilaihi talaqana yaumas syihab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khaisu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha fatilka masakinuhum lan tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnul warisin. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'asa fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wa kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Wa qala Ubay bin Ka'ab ila amiril mukminin radhiyallahu anhu, ya amirul mukminin, ini istajabtu ila hamah nisa'un ja'at ila Sulaiman alaihi salatu wassalam wa qala laha ya hamah lima la ta'kulina an-nabat wa la tasrabina al-ma' wa sakantal arda alaiha kharab. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'du. Hadirin arsadakumullah, melalui mimbar yang mulia ini marilah kita senantiasa memanjatkan syukur pada Allah Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmah dan inayahnya kepada kita, yang telah mengantarkan kita dalam bilangan Ramadan hingga hari yang ketujuh ini dalam keadaan sehat walafiat. Moga-moga qiyam kita, siam kita diterima insya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga salam dan salawat curahkan baginda agung Rasulullah khotamul anbiya wal mursalin. Hadirin arsadakumullah, suatu hari sahabat Ubay bin Ka'ab bercerita kepada Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, wahai Amrin, sungguh sangat saya takjub ketika membaca riwayat bahwa Hamah, seorang wanita yang datang menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam, maka Nabi Sulaiman bertanya kepadanya, wahai Hamah, mengapa kulihat hari ini kamu jarang-jarang mengkonsumsi makan tumbuh-tumbuhan dan engkau tidak minum minuman air, dan mengapa ketika bertempat tinggal kamu tidak memilih tempat yang subur, yang memadai, yang mewah. Hadirin astaghfirullah, Syekh Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti menulis dalam kitabnya Tafsir Dul Mansur pada surah Al-Qasas ayat 5859. Beliau mengisahkan Hamah adalah sebutan lain dari Ratu Bilqis bin Malik bin Riyan, ayahnya seorang raja di Yaman. Ketika Hamah menjadi istri Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman mengamati hari demi hari, mengapa wanita ini jarang-jarang minum air dan tidak mengkonsumsi daun-daunan tumbuh-tumbuhan. Juga kalau menempat di istananya tidak milih tempat yang mewah, yang bersih dan segala fasilitas yang lengkap. Maka
Jawabnya Hamah alias Bilqis menyatakan, "Wahai Nabi Allah, mengapa saya tidak mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan daun-daunan?" Saya ingat suatu kisah, bukankah Nabi Adam alaihissalam pernah bermaksiat kepada Allah karena mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan dalam jannah? Maka saya meninggalkan tidak makan tumbuh-tumbuhan daun-daunan dalam hidup saya sehari-hari. Dan mengapa saya tidak meminum air? Karena air pernah menenggelamkan kaum Nuh alaihissalam dalam banjir yang besar. Tiada tandingin besarnya sepanjang zaman banjir, melainkan pada umat Nabi Nuh alaihissalam. Yang ketiga, saya tidak menempati tempat-tempat yang mewah dari istana ini, karena saya ingat dalam suatu ayat yang mengisahkan, yaitu pada ayat 58 surah Al-Qasas, betapa banyak suatu negeri yang Allah hancurkan karena penduduknya membanggakan keindahan kehidupannya. Itulah tempat tinggal mereka yang tidak bisa ditempati lagi sesudahnya, melainkan dalam waktu sejenak saja. Dan kami Allah yang akan menjadi pewarisnya. Dan tidaklah Allah menghancurkan suatu negeri sampai datangnya seorang Rasul padanya yang membacakan pada mereka ayat-ayat kami. Dan kami tidak menghancurkan suatu negeri melainkan penduduknya dalam keadaan zalim. Ayat ini syarat bahwa pada perjalanan kejayaan Nabi Sulaiman memerintah nanti, yang ditandai dengan kejayaan, kelengkapan fasilitas hidup melebihi nabi-nabi sebelumnya, merupakan anugerah Allah Ta'ala, yang pada akhirnya akhir sejarah itu akan ditandai bahwa akhir Nabi Sulaiman, kerajaannya, kenabiannya akan mengalami kepadaman, kemuraman, sehingga suatu hari Nabi Sulaiman berkata kepada kaum Bani Israel, "Inni khasyitu min rajulin qaribatan min sawabiha indallah yaumal qiyamah mimma utiya Daud alaihissalam wa ahluhu." Hai kaum Bani Israel, sungguhnya aku Nabi Sulaiman takut kepada diriku sendiri tentang pahala yang Allah janjikan kelak hari kiamat, karena tertegun, terpedaya dengan anugerah Allah yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam dan keturunannya. Hadirin asatakumullah, betapa tidak bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam dalam jengkalan tanahnya kurang lebih 100 farsah akan dikelilingi kanan kirinya dengan 25 pasukan manusia, 25 pasukan jin, 25 pasukan burung, dan 25 binatang buas. Semuanya siap dikerahkan dan dikomando oleh Nabi Sulaiman atas anugerah Allah. Dengan demikian Nabi Sulaiman adalah simbol Nabi dan simbol komando kerajaan yang mewah. Allah anugerahkan kepada Nabi Sulaiman berbagai sarana. Yang paling besar adalah Hudhud, yang suatu hari tidak nampak, akhirnya dipanggil, "Amkana minal ghaibin." Apakah Hudhud sedang tidak ada? Kemana tugasnya? Mengapa? Riwayat menjelaskan karena Hudhud ini merupakan makhluk Allah yang membantu Nabi Sulaiman, yang bisa meneropong kadar air dalam bumi. Tatkala Nabi Sulaiman memerintahkan untuk disedot, yang tidak dimiliki oleh yang lain.
Demikian juga ketika Nabi Sulaiman mengadakan perjalanan bala tentaranya antara Son'a dan Yaman kurang lebih 3 hari 3 malam, maka terdengar suara semut-semut. Wahai semut-semut kalian, masuklah ke dalam lubangmu, sehingga tidak terlindas oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Maka Nabi Sulaiman tersenyum atas seruan sindiran itu. Berarti Nabi Sulaiman Allah anugerahkan padanya ilmu, yaitu bisa mendengarkan, memahami bahasa-bahasa semut, bahasa binatang yang lain yang manusia tidak bisa memahaminya. Oleh karenanya dalam satu ayat ringkasnya, hal taming fadli robbi liyabluwani a'ashkuru am akfur. Ini semuanya sarana kenabian, sarana kerajaan, merupakan anugerah Allah kepadaku, yang akhirnya bisakah saya untuk bersyukur terus atau pada akhirnya justru kufur. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam seorang nabi sekaligus raja pada zamannya, yang Allah uji dengan segala kelengkapan hidup dan kenabiannya, segala kemewahannya. Dalam suatu kisah, tatkala Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menarik kembali kaum Bani Israel dari Mesir kembali pada kampung halamannya, ada satu pesan pada Nabi Musa, wahai Musa, sekembalimu bersama kaum Bani Israel, jangan kau tinggalkan mayat saudaramu Nabi Yusuf alaihissalam. Tanyakan kepada siapa saja orang yang berdiri situ, maka nama lain dari Balqis adalah Sareh binti Sibrin bin Yakub. Jadi Malik bin Rian masih ada alur keturunan dengan Nabi Yakub alaihissalam. Maka wanita ini menemui Nabi Musa alaihissalam. Baiklah, kalau ada pesan bagimu, wahai Rasul Allah, untuk mengambil simpanan jenazah Nabi Yusuf alaihissalam, maka tepatnya berada di tepian sungai Nil. Memang tidak ada manusia yang ditakdirkan mengetahui tempatnya kecuali saya. Tapi sebelum mengambil itu, bolehlah saya mengajukan 2 syarat. Yang pertama, saya minta kepada Tuan Nabi untuk menempati makom sepadan dengan Nabi Musa kelak hari kiamat di sisi Allah Ta'ala. Ini merupakan syarat yang luar biasa. Manusia wanita ingin berdampingan seorang Nabi, jaminan masuk surga di sisi Allah Ta'ala. Yang kedua, wa ini kuntu sahabatan famawalakat tamkus ini dikabir sini. Saya seorang wanita yang hari ini sudah usia 50 tahun, maka mintalah kepada Allah Rabbmu agar aku ditampilkan wanita berparas 30 tahun. Maka dua-duanya dikabulkan oleh Allah. Nabi Musa berdoa kepada Allah. Yang pertama adalah wanita itu usia 50 tahun, berparas 30 tahun. Sehingga demikian, tatkala Raja Bilqis bertemu dengan Nabi Sulaiman, usia sudah 50 tahun. Tapi paras penampilannya 30 tahun. Subhanallah. Hadirin astagfirullah. Begitulah suatu keindahan, keanehan manusia pada zamannya, yang dua-duanya sudah bergelamur dengan dunia. Kemewahan dunia tidak ada yang kurang, tapi pada akhirnya khawatir tetap ada pada Allah Ta'ala, menyadari semua yang indah, mewah, lengkap, dan mengalami kejayaan, akhirnya mengalami pada pemadaman dan muram. Yang terakhir, kehidupan yang paling indah adalah di surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada zamannya. Ini merupakan pelajaran yang penting. Sampai hari ini musibah di mana-mana. Tandanya pada ayat 59 tadi, bila terjadi musibah, mara bahaya, bencana,
pertanda bahwa penduduknya dalam keadaan zalim. Bagaimana zalimnya? Allah Maha tahu atas segalanya. Aku lihada wastaghfirullah li wa lakum an tastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur fikir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rasulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna was'alil khayasatan lana fi kulli khair was'alil mauta rahmatan bisarin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma as'al khairu amri akhirahu wa khairu amali khawatimahu wa khairu ayami yaumal qawqafi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.